Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Mira. Hari ini kita akan belajar daring lagi ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap melaksanakan pembiasaan seperti di sekolah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 1, keragaman bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada burung Garuda. Di sini ada burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ya adik-adik ya. Nah, itu tertulis di pita yang digenggam oleh burung Garuda. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular adik-adik. Nah, Empu Tantular ini hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Jadi adik-adik, walaupun kita berbeda suku, agama, dan apapun itu, kita harus tetap bersatu sebagai warga negara Indonesia. Adik-adik, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada perbedaan dari agama, asal-usul, suku daerahnya, kebudayaannya, bermacam-macam ya adik-adik. Bahkan tarian tradisionalnya pun berbeda, pakaian adatnya berbeda, rumah adatnya juga berbeda. Terjadi banyak perbedaan di Indonesia dari segi budayanya adik-adik. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Tentunya dengan perbedaan yang ada itu bukan menjadi salah satu alasan untuk kita bertengkar dengan orang lain atau bertengkar dengan suku lain, menjelek-jelekan suku lain atau bangsa lain. Tetapi dari perbedaan itu mari kita hidup rukun bersatu sehingga Indonesia nanti akan menjadi negara yang kuat. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, di sini di Indonesia sendiri juga terjadi perbedaan suku. Nah, perbedaan suku itu tergantung dari asal daerah kalian masing-masing. Misalnya kalau di Sumatera ada suku Batak. Itu khusus untuk orang-orang yang berasal dari Sumatera misalnya. Lalu ada suku Jawa, itu untuk orang-orang yang asal daerahnya dari Jawa. Nah, kita pelajari lebih lanjut adik-adik. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan adik-adik. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia ini terdiri atas 1.331 suku loh adik-adik. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa seperti suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, suku Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias adik-adik dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini adik-adik ya. Suku Niasnya seperti ini. Nah, namun suku-suku Papua, nah ini suku-suku Papua
yang terdiri dari 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa ini jumlahnya 2.832.510 jiwa atau sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia. Adik-adik jadi tahu ya di sini bahwa ternyata suku di Indonesia tuh banyak sekali. Di sini ada 1.331 yang terdata di Badan Pusat Statistik dan setiap suku ini memiliki keunikan masing-masing. Misalnya suku Dani dari Papua ini ya badannya dilukis seperti itu adik-adik. Lalu dari suku Nia suka memakai kalung ya. Kalungnya ini berat loh adik-adik ya. Kalian juga bisa mencari informasi suku-suku yang lain dari bangsa Indonesia ini. Adik-adik, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi? Mari kita cari tahu artinya bersama-sama. Di bacaan tadi ada kata sensus. Sensus itu artinya penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Jadi setiap beberapa tahun sekali akan diadakan sensus. Sensus itu menghitung jumlah penduduk adik-adik. Lalu tadi ada kata statistik. Nah, statistik itu artinya adalah data yang berupa angka yang dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu tadi ada slogan ya. Slogan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa slogan itu? Slogan itu adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah dimengerti. Lalu tadi ada kata etnis Tionghoa tadi maksudnya gitu kan. Nah, etnis itu artinya adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Itu arti dari etnis, yaitu kelompok sosial. Nah, ada kata adat. Kita sering sekali mendengar kata adat. Apa artinya kata adat? Nah, kata adat ini artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Itu adalah adat adik-adik. Nah, ini adalah kata-kata sulit yang kita pahami artinya. Kalian bisa cari tahu arti dari kata sulit itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adik-adik, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Ya, tadi ada 2 paragraf ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Adik-adik tentunya masih ingat bagaimana menentukan pokok pikiran yang ada. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca dulu seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu tandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir di setiap paragrafnya. Menandai pikiran pokoknya yang terdapat di awal, di akhir atau di awal dan di akhir. Nah, adik-adik, ini adalah cara menentukan pokok pikiran dari paragraf. Jadi kalian baca dulu secara keseluruhan. Contohnya dalam bacaan tadi ya, bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini kita lihat kalimat utamanya adalah sejak dahulu kala Indonesia itu hidup dalam keragaman. Nah, pokok pikiran paragraf pertama itu terdapat di mana? Kita lihat dari bacaan ini. Oh, di paragraf terakhir itu dikatakan penduduk Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, ini adalah pokok pikiran di paragraf pertama. Lalu pokok pikiran di paragraf kedua apa? Nah, pokok pikiran di paragraf kedua ini adalah tentang hasil sensus tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistika. Itu bangsa Indonesia itu memiliki 1.331 suku pada tahun 2010. Nah, itu adalah pokok pikiran di paragraf kedua. Baru dijelaskan, sisanya menjelaskan bahwa 1.331 suku itu terdiri dari suku Jawa sekian persen, suku Nia sekian persen, suku Papua sekian persen, lalu etnis Tionghoa sekian persen. Itu baru dijelaskan. Maka pokok pikirannya adalah di bagian awal paragraf. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran Bunda hari ini. Semoga apa yang disampaikan kalian bisa dapat dimengerti.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.